Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Kimatu Maflaha dari kelompok negara Maroko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil negara Maroko. Maroko adalah negara yang paling barat di Afrika Utara yang dikenal sebagai Maghreb atau Arab Barat. Maroko adalah negara yang terletak di Afrika Barat Laut, tepat di tepi benua Afrika, Samudra Atlantik di barat dan Laut Mediterania di utara dan Eropa. Negara Maroko ini memiliki interior pegunungan yang terjal. Kemudian budayanya diperpadui oleh Arab, Berber, Eropa, dan Afrika. Ibu kota dari negara Maroko ini adalah Rabat yang memiliki populasi 35 juta penduduk. Kemudian bahasa utama yang digunakan negara Maroko itu adalah bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, dan bahasa Berber. Agama utamanya adalah Islam dan mata uang yang digunakan adalah dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meridian Yusuf, mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang Konstitusi Negara Maroko. Menurut konstitusi, negara Maroko sudah sejak tahun 1962 menjadi negara konstitusional yang demokratis dan sosial. Tetapi, walaupun konstitusi negara tersebut masih menggunakan konstitusi negara liberal, raja tidak harus mempertanggungjawabkan diri kepada siapapun yang memiliki kuasa untuk memutuskan, karena ia bertanggung jawab kepada prinsip Islam dan bukan kepada institusi negara. Ia berada di atas konstitusi, pernah melakukan serangkaian amandemen konstitusi, yaitu pada tahun 1970, 1972, 1992, 1996. Sebelum terjadinya amandemen konstitusi pada tahun 2011, Maroko menganut pembagian kekuasaan. Namun, raja memiliki kekuatan penuh terhadap perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Salah satu contohnya terdapat dalam pasal 19 yang menegaskan hal tersebut. Karenanya, raja dapat mengeluarkan ijtihadnya untuk kemudian dijadikan acuan dalam perundang-undangan. Proses taknin bisa saja berada pada lembaga legislatif. Namun, hasil dari proses tersebut mutlak menjadi persetujuan raja. Terkait pembagian kekuasaan, konsentrasi kekuasaan di tangan raja sama sekali tidak tersentuh reformasi. Raja Maroko bertindak sebagai penjamin keteraturan politik sebagai dasar legitimasi religius. Kekuasaan absolut, kekuasaan mempertahankan tahta, kekuasaan di Maroko memang dibedakan secara hukum dan fungsinya. Namun pada praktiknya tidak ada pemisahan kekuasaan, dengan kerajaan memimpin kekuasaan eksekutif dan memiliki pengaruh besar atas kekuasaan legislatif dan yudikatif. Oleh karena pembagian kekuasaan yang tidak jelas, maka parlemen tidak memiliki kekuatan dan peran yang signifikan dalam pembangunan demokrasi di Maroko. Meskipun memiliki sistem multipartai dan rutin melaksanakan pemilu legislatif, kerajaan mengesampingkan peran parlemen. Akibatnya, partai politik menjadi lemah dan parlemen lebih memilih melaksanakan keinginan kerajaan daripada konstituennya. Pada tanggal 9 Maret 2011 kemarin, Muhammad VI mengumumkan rencana amandemen konstitusi yang akan mengurangi kekuasaan yang dimiliki raja di hadapan parlemen Maroko yang dihasilkan dari pemilihan umum langsung. Prinsip pemisahan kekuasaan akan semakin diteguhkan, sementara perlindungan hak individual akan semakin diperkuat. Kekuasaan pemerintahan daerah pun semakin besar mengikuti kebijakan regionalisme yang selama beberapa tahun terakhir telah diinisiasi. Raja Muhammad VI menginisiasi amandemen konstitusi pada bulan Maret 2011. Langkah-langkahnya, ia membentuk badan konstituante yang terdiri dari berbagai kelompok untuk menyusun draft konstitusi baru. Pada bulan Juli 2011, sebuah referendum digelar untuk memutuskan apakah konstitusi baru itu diterima atau tidak. Dan ya, hasilnya adalah diterima. Poin-poin penting di dalam konstitusi baru itu adalah memberikan hak yang lebih besar kepada partai politik dan parlemen untuk menyusun pemerintahan, memberikan perlindungan yang lebih besar kepada keluarga dan wanita, juga mengadopsi bahasa Berber menjadi salah satu bahasa nasional. Pembagian kawasan juga menjadi salah satu tema penting di dalam konstitusi baru tersebut.
Dalam amandemen konstitusi ini, bahasa Amazigh milik suku Berber juga akan dinaikkan derajatnya menjadi salah satu bahasa resmi di negara itu, di samping bahasa Arab. Sudah sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Maroko mempromosikan penggunaan bahasa dan aksara Amazigh dalam kehidupan masyarakat Maroko. Amandemen konstitusi ini juga memuat pembentukan badan-badan regional melalui pemilihan umum. Badan-badan inilah yang nantinya akan mengontrol dan mengawasi gubernur yang diangkat oleh raja. Di dalam draft konstitusi baru ini juga, bagian yang menyebutkan bahwa raja merupakan entitas yang sakral akan dihapuskan. Namun demikian, raja tetap menjadi penanggung jawab tertinggi keamanan dan pemerintahan. Juga tetap menjadi Amirul Mukminin atau pemimpin umat Islam di negara Maroko. Raja akan memilih Perdana Menteri dari partai yang menang dalam pemilu. Selama ini, hal itu tidak pernah dinyatakan dalam konstitusi. Perdana Menteri ditegaskan sebagai kepala pemerintahan dan memiliki kekuasaan membubarkan parlemen di bawahnya. Kerajaan juga melarang penyiksaan, penghilangan paksa, dan berbagai bentuk diskriminasi. Konstitusi baru itu juga menjamin pemimpin penguatan kewenangan parlemen dalam hal menyusun rancangan undang-undang. Konstitusi baru itu juga menjamin independensi lembaga peradilan di seluruh wilayah negara Maroko. Cabang yudikatif yang selama ini berada di bawah eksekutif akan dinaikkan derajatnya dan diletakkan berdampingan dengan eksekutif. Sementara Perdana Menteri tidak lagi ditunjuk raja, namun dari pemenang pemilu dan memiliki hak semakin besar terhadap kekuasaan eksekutif. Konstitusi baru memberikan kekuasaan kepada kepala pemerintahan untuk membentuk dan membubarkan kabinet, mengarahkan dan mengkoordinasi program pemerintah, dan mensupervisi pelayanan publik. Konstitusi baru ini memperkuat fondasi demokrasi dan penghormatan terhadap HAM, serta memperkuat peran lembaga-lembaga negara. Komisi HAM dan anti korupsi juga diakui keberadaannya di dalam konstitusi baru itu. Konstitusi baru itu pun menjamin HAM, terutama asas praduga tak bersalah, dan menjamin peradilan yang adil. Konstitusi juga menentang penyiksaan, penghilangan paksa, dan semua bentuk diskriminasi tindakan yang tidak manusiawi. Draft konstitusi baru juga mendukung kemerdekaan pers dan berekspresi, beropini, seperti halnya kebebasan mengakses informasi dan untuk menyampaikan petisi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan negara Maroko. Negara Maroko merupakan negara monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemilihan umum, di mana raja sebagai perwakilan tertinggi bangsa dan lambang persatuannya. Raja menjadi penjamin kelestarian dan kelangsungan negara dengan melindungi hak dan kebebasan warga negara, kelompok sosial, dan organisasi. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif yang luas serta kekuasaan legislatif, terutama atas urusan militer, kebijakan luar negeri, dan agama. Raja Maroko juga dapat mengeluarkan keputusan yang disebut dengan dahirs yang memiliki kekuatan hukum. Raja Maroko dapat memimpin Dewan Menteri dan menunjuk Perdana Menteri mengikuti hasil pemilihan legislatif. Dengan rekomendasi Perdana Menteri, Raja menunjuk anggota pemerintahan atau kabinet. Nah, kekuasaan eksekutif di negara Maroko ini dimiliki oleh pemerintahan yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri, yang mana pemerintah ini bertanggung jawab kepada Raja dan Parlemen. Perdana Menteri menjadi pemimpin Dewan Pemerintahan atau Kepala Pemerintahan setelah dipromosikan, namun Dewan Menteri tetap berada di bawah kepemimpinan Raja, di mana Dewan Pemerintahan ini terdiri dari semua menteri, wakil menteri, dan sekretaris negara lainnya. Governing Council atau Dewan Pemerintahan hanya memiliki kekuasaan musyawarah dalam hal kebijakan umum negara, konvensi internasional, dan rancangan undang-undang keuangan. Lembaga eksekutif ini juga bertanggung jawab
atas arah strategi kebijakan negara, revisi Undang-Undang Dasar, rancangan Undang-Undang Organik, pedoman umum rancangan Undang-Undang Keuangan, amnesti, draft teks yang terkait dengan militer, deklarasi pengepungan, serta deklarasi perang. Sedangkan kekuasaan eksekutifnya itu dibagi bersama antara pemerintah dan 2 kamar di parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Maroko, yang terdiri dari 395 wakil yang dipilih dengan hak pilih universal dengan masa jabatan selama 5 tahun. Dan Dewan Konselor yang terdiri dari 120 anggota yang sama juga dipilih dengan hak pilih universal namun dengan masa jabatan 6 tahun. Nah, di negara Maroko ini juga terdapat lembaga peradilan, di mana Dewan Peradilan Agung di negara Maroko ini memiliki hakim agung yang berjumlah 250 orang yang membawahi peradilan tingkat banding sejumlah 22, peradilan tingkat banding niaga yang berjumlah 2, yang berjumlah 3, peradilan tingkat banding tata usaha negara yang berjumlah 2, peradilan tingkat pertama yang berjumlah 83, seperti peradilan ahwal syahsiyah atau peradilan keluarga, mahkamah al-idariyah atau pengadilan tata usaha negara yang berjumlah 7, mahkamah al-jinayah atau peradilan pidana, mahkamah amah atau peradilan umum, mahkamah tijariyah atau peradilan niaga yang berjumlah 8, serta peradilan al-askariyah atau peradilan militer. Nah, saya cukup sekian penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara Maroko. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan partai politik yang ada di negara Maroko. Namun sebelum saya menyampaikan, saya mohon arahannya, nasihatnya, agar kedepannya saya lebih baik. Dan yang pasti saya di sini bukan untuk mengajar, tapi untuk belajar, agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Baik, saya akan menjelaskan tentang partai politik yang ada di negara Maroko. Maroko memiliki sistem multipartai, ya, sejak dari kemerdekaannya pada tahun 1956 Masehi. Ya, dengan banyaknya partai tersebut, dengan multipartai tersebut, banyaklah partai yang ada di negara Maroko. Ya, ada yang berideologikan sayap kiri, ya, ada juga yang berideologikan Islam. Bermacam-macam ideologi dari partai yang ada di negara Maroko itu sendiri. Sistem pemilu Maroko mengarahkan partai politik untuk mencari pemerintahan koalisi, ya. Namun, ya, baik jabatan Perdana Menteri, ya, maupun 4 menteri utama dalam pemerintahan lainnya, ya, diangkat oleh Raja Maroko itu sendiri, ya. Maka partai yang diwakili di parlemen terpilih pada tahun 2007, ya, pada pemilihan yang berlangsung pada 25 November 2011, ya, yang berikutnya berlangsung pada tanggal 7 Oktober tahun 2016, ya. Kelompok parlemen umum dari National Rally of Independence, ya. Habis itu ada yang kedua, ada Partai Kemerdekaan. Selanjutnya ada Partai Keadilan dan Pembangunan. Habis itu ada Partai Gerakan Rakyat, ya. Habis itu Gerakan Rakyat ini bergabung, ya. Akhirnya dibuatlah namanya Gerakan Populer Nasional, ya. Bergabung antara Gerakan Rakyat dengan Gerakan Populer Nasional. Selanjutnya ada Partai Persatuan Sosialis Kekuatan Populer, ya. Selanjutnya ada juga Serikat Konstitusi. Habis itu di kutub kiri modernis
terdiri dari 3 partai. Ya. Yang pertama ada Partai Kemajuan dan Sosialisme. Yang kedua ada Front Democratic Forces. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Partai Buruh. Nah, selanjutnya ada Partai Demokratik Nasional. Ya. Habis itu ada juga setelah itu ada juga Partai Gerakan Demokratis dan Sosial. Ya. Nah, selanjutnya aliansi Kiri Demokrat. Aliansi pemilu pada tahun 2007 hingga tahun 2007 dan tahun 2009. Yang pertama ada Partai Kongres Nasional. Selanjutnya ada Partai Pelopor Sosialis Demokratis. Yang ketiga ada Partai Sosialis Bersatu. Setelah itu ada juga Partai Pembaruan dan Ekuitas. Ada juga Partai Sosialis. Ada juga Uni Maroko untuk Demokrasi. Setelah itu ada juga Partai Pasukan Warga. Setelah itu ada juga Partai Renaissance dan Kebajikan. Nah, sementara partai tanpa perwakilan parlemen, ya, partai-partai ini diwakili di parlemen pada tahun 2002. Setelah itu tidak lagi diwakili setelah pemilu tahun 2007. Yaitu ada Partai Reformasi dan Pembangunan, ada juga Partai Liberal Maroko. Yang ketiga ada Partai Kemerdekaan Demokratik. Ada juga yang terakhir Partai Sosialis Demokrat. Nah, pihak yang tidak terwakili dalam pemilu tahun 2002 yang tidak masuk parlemen, ya, mengambil bagian dalam pemilu tahun 2007 dan akhirnya tidak memenangkan setiap kursinya. Yaitu ada Partai Aksi, ada Partai Pesta Pusat Sosial, ada Partai Pesta Harapan, ada Partai Pesta Renaissance, ya. Ada juga Partai Kebebasan dan Keadilan Sosial. Baru ada juga di pihak lain ada Partai An-Nahdiyat Demokrati, ada juga Partai Amazik Moroccan Democratic Party, ya, partai, ya. Selanjutnya daftar partai politik yang saat ini ada di Maroko, ya, adalah yang didirikan dari tahun 1940 dan tahun 1970. Yang pertama ada Partai Istiqlal, ya. Yang kedua ada Partai Kemerdekaan Demokratik. Yang ketiga ada Gerakan Populer. Nah, yang keempat ada Partai Persatuan Nasional Pasukan Populer, ya. Selanjutnya ada partai politik, ya, yang didirikan antara tahun 1970 dan tahun 1990. Itu pertama ada Partai Kemajuan dan Sosialisme. Selanjutnya ada Partai Sosialis Kekuatan Populer. Selanjutnya ada Partai Rapat Umum Independen Nasional. Selanjutnya ada Partai Pusat Sosial. Setelah itu ada Partai Serikat Konstitusional. Nah, yang terakhir ada Partai Pelopor Demokrat Sosialis. Nah, partai politik yang selanjutnya ialah partai politik yang didirikan antara tahun 1990 dan tahun 2000, ya. Yang pertama ada Partai Hijau untuk Pembangunan. Selanjutnya ada Partai Cara Demokratis. Selanjutnya ada Partai Demokratis dan Sosial, ya. Selanjutnya ada juga Front Kekuatan Demokrat. Nah, selanjutnya ada juga Partai Keadilan dan Pembangunan. Nah, yang terakhir ada Partai Harapan. Nah, itulah yang mampu saya sampaikan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, harapannya ke depannya kita yang baik dari negara Maroko bisa kita tiru, dan yang tidak baik mungkin bisa kita jadikan pelajaran, ya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian mengenai sistem pendidikan negara Maroko yang terdiri dari 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun pendidikan menengah, 3 tahun sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi. Sistem pendidikan ini di bawah lingkup Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Eksekutif Latihan. Kemudian mengenai beasiswa yang ditawarkan oleh Maroko untuk seluruh pelajar Indonesia itu untuk membantu dalam menekankan pada pengalaman dan latar belakang pendidikan bagi siswa. Yang setiap tahun ada sejumlah siswa tertentu yang ditawarkan untuk mendapatkan beasiswa belajar di Universitas Maroko. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai Maroko. Selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Kemudian mengenai kerajinan Maroko yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, perkotaan dan pedesaan. Kota seni kental dengan tradisi yang diimpor dari timur atau Spanyol Muslim, yang pengaruh timur terutama pada permadani, kain, dan sulaman. Sedangkan ibu kota Andalusia masih dirasakan dalam seni keramik, logam, kayu, dan kulit. Kemudian seni di perdesaan, yang dimana benda-benda tersebut seringkali memiliki fungsi kegunaan seperti furnitur dan perkakas. Perkakas yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Kerajinan tangan di Maroko ini berakar pada tradisi, yang setiap generasi mewariskan kreativitasan baru.